Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok bayi laki-laki ditemukan dalam tas ransel di pinggir jalan di Kabupaten Bandung Barat. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah ruang kelas sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Cirebon. Seorang siswa sekolah dasar negeri di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, terkapar akibat ditabrak motor saat pulang sekolah. Diduga hilang kendali saat berkendara, sebuah truk box menabrak 6 sepeda motor di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor. Akibatnya 6 pengendara motor alami luka berat. Enam orang pengendara motor merintih kesakitan setelah motor yang mereka tumpangi tertabrak truk box di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor, Rabu sore. Akibat tabrakan itu, para korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan salah satu diantaranya merupakan siswi sekolah menengah atas. Dalam kondisi berdarah, warga kemudian membawa para korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Tabrakan itu terjadi ketika truk melaju dari arah Cilengsi menuju Jonggol. Diduga sopir kurang konsentrasi, truk tiba-tiba menabrak motor di depannya. Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Bogor telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab tabrakan itu. Untuk kendaraan semua bergerak satu arah, bergerak dari arah Cilengsi menuju ke arah Jonggol. Kemudian pada saat kendaraan sepeda motor bergerak searah di depannya, kendaraan truk ini tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, kemudian menabrak kendaraan sepeda motor yang berada di depannya. Untuk kepentingan penyidikan, sopir truk telah menjalani pemeriksaan di Polres Bogor. Sementara truk box dan sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan itu juga telah dibawa ke kantor Subunit Gakum Satlantas Polres. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang siswa sekolah dasar negeri di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terkapar akibat ditabrak motor saat pulang sekolah. Diduga tabrakan terjadi karena pengendara memacu motor dengan kecepatan tinggi di sekitar lingkungan sekolah. Kepanikan terjadi saat para siswa SD Negeri Nagrak 06 di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pulang sekolah Rabu siang. Pada saat itu para siswa menyeberangi jalan. Namun salah satu siswa bernama Raihan Ibrahim Hasan, siswa kelas 6 bernasib sial. Ia terpental setelah dihantam motor yang melaju kencang dari arah Gunung Putri menuju Jalan Raya Transyogi. Warga bersama para siswa lainnya langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Beruntung korban selamat, sementara pengendara motor juga bertanggung jawab menangani pengobatan korban. Si anak pulang sekolah dan itu menurut guru kelasnya baru 5 menit keluar, dan kondisi anak itu bukan lari nyebrang, posisi masih di pinggir karena kan kita secara tidak langsung mata langsung tidak melihat gitu, karena kondisi kita tidak di pinggir jalan, kita kondisi di dalam sekolah gitu. Alhamdulillah langsung ditangani, yang nabrak juga tanggung jawab sampai dibawa ke rumah sakit. Dia tanggung jawab sampai anak itu sembuh dan sudah bahkan sudah di rongsen, tapi hasil rongsen sampai sekarang belum ada info ke sekolah. Kecelakaan seperti ini rentan terjadi pada para siswa di sekolah ini lantaran jalan tidak dipasang rambu penyeberang. Pihak sekolah berharap dinas terkait bersama polisi segera membuat rambu lalu lintas penyeberang agar kecelakaan tidak terulang lagi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional berinisial SG ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Politisi Partai Amanat Nasional ini ditahan usai diperiksa selama 8 jam pada hari Rabu. Ia diduga mengkorupsi dana hibah Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI
Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 hingga 2023 dengan kerugian negara mencapai 5 miliar rupiah. SG langsung ditahan di rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan. Pada tahun anggaran 2021, NPCI Provinsi Jawa Barat mendapat dana hibah sebesar 67 miliar rupiah yang diperuntukkan guna persiapan Pekan Paralimpik Daerah, Peparda, dan Pekan Paralimpik Nasional Papernas 6 di Papua. Pada saat itu, tersangka SG adalah Ketua NPCI Provinsi Jabar. Diduga ia melakukan markup anggaran dengan modus jatah kamar hotel per atlet dikurangi. Seharusnya setiap atlet dapat 1 kamar, namun dibuat 1 kamar untuk 3 atlet. Kita telah melakukan tindakan upaya paksa terhadap tersangka SG, inisial SG dalam perkara tidak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah nasional Paralimpik Komite Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023. Kasus posisi bahwa diduga telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya agar pasar tradisional dapat mengurangi sampah, termasuk pengolahan sampah di tempat pembuangan sementara di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung, sehingga hanya sampah residu yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Guna melakukan penanganan sampah di 37 pasar tradisional, penjabat wali kota Bandung, A. Koswara, melakukan pengecekan tempat pembuangan sementara TPS di Pasar Sederhana Kota Bandung. Pihaknya meminta pasar tradisional harus dapat mengurangi sampah dengan melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Mengingat kondisi pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti semakin dikurangi, seiring dengan semakin kritisnya kondisi di lokasi pembuangan. Maksimal sampah yang diangkut ke TPA Sari Mukti hanya 30%, yaitu sampah residu. Pemerintah Kota Bandung memastikan sampah dipilah dan tertangani dengan baik. Dari pantauan seluruh pasar di Kota Bandung menghasilkan sampah 90 meter kubik per hari. Kita keliling hari ini ya, mulai dari hari Minggu kemarin, itu mencari model penyelesaian sampah per wilayah dan Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat jauh-jauh hari memperingatkan jika TPA Sari Mukti sudah melebihi kapasitas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga komoditas ayam di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya terus merangkak naik hingga menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Sebulan terakhir, harga daging ayam di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya terus merangkak naik. Normalnya hanya di kisaran Rp34.000 per kilogram. Kini daging ayam tembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga akibat harga jual ayam hidup dari pengepul sudah mengalami kenaikan, sehingga bagi pedagang eceran hanya bisa pasrah. Dampak dari kenaikan harga telah membuat penjualan menjadi merosot drastis. Jika biasanya bisa 150 ekor, kini mereka hanya mampu 30 ekor per hari, sehingga pedagang pun merugi. ada sebulan. Itu naiknya bertahap atau seperti apa? Ya kalau ayam mah naiknya tinggal 500.000, 2.000 gitu. Kalau turun 500. Oh gitu ya. Ya, Awalnya memang berapa tadinya Bu? bajunya sampai 17, sekarang 25 katanya 24. Oh, Ada gitu. yang 24.5, ada yang 24. Oh itu teh dari pemotongan ya, dari pengaruh nggak terhadap penjualan? Pengaruh, targetnya dulu teh